pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BIT 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Lantau, NIM 210001244428. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 1 Laya, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kota Makassar. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Laya pada fase C kelas 5 semester 2 dengan materi beriman kepada hari akhir. Berikut ini adalah pelaksanaan uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu melaksanakan proses belajar. Untuk itu, sebelum kita belajar, biasanya kita harus berdoa. Coba satu orang maju depan untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Satu orang maju depan untuk memimpin kelas.
Abdul Arfansyah. Hadir, Pak. Adel Fidelia. Hadir, Pak. Arya. Hadir, Pak. Muhammad Abdi. Hadir, Pak. Rido. Hadir, Pak. Talita. Hadir, Pak. Oh, ini semua ya. Terima kasih. Sekarang kita belajar tentang iman kepada hari. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ada. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal nama-nama di hari akhir. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda hari akhir dengan benar. Selain itu, Pak Guru mau bertanya dulu. Dengarkan pertanyaan Pak Guru. Apakah kalian pernah melihat bencana seperti banjir, tanah longsor, apakah tsunami? Pernah? Pernah. Bencana apa saja itu yang dilihat? Gempa bumi. Apa lagi? Banjir bandang. Tsunami tidak pernah lihat? Tidak. Pernah atau tidak? Pernah. Kalau banjir di mana pernah dilihat? Di sungai. Sungai. Sungai mana? Layak. Sungai Layak. Biasa ada banjir ya kalau hujan deras. Banjir sampai di jalan. Meluap itu kali Layak. Kalau gempa bumi biasa rasa ada gempa? Dirasa atau dilihat saja di televisi? Dirasa. Bagaimana dia? Bergetar atau bagaimana? Bergetar. Yang berikut. Pertanyaan berikut. Pernahkah kalian melihat kematian seseorang? Pernah. Di mana saja pernah kalian lihat? Apakah di tetangganya, apakah di mana? Tetangga. Bagaimana perasaan kamu melihat ada kedukaan? Sedih. Kenapa kalian sedih? Kehilangan seseorang. Karena kehilangan Seseorang. Yang lain kenapa kalian sedih? Kenapa sedih kalau ada tetangganya meninggal atau siapa atau kerabatnya? Kenapa? Kehilangan seseorang. Kalian kenapa sedih? Kenapa bersedih kalau ada tetangganya meninggal atau siapa yang meninggal? Karena kehilangan seseorang. Itu semua jawabannya. Kalau dikena tsunami atau banjir, kenapa kalian sedih juga? Dialami musibah. Seperti tsunami atau baik. Pak Guru sudah memperkenalkan tadi tentang apa itu musibah, kematian dan apa lagi tadi? Seperti tamu, sorry ya. Sekarang ini hari kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Yang minggu lalu kita belajar tentang iman kepada Allah atau Rasul. Masih tahu itu Rasul? Tahu. Siapa yang tahu itu Rasul? Atau Nabi? Tidak ada yang tahu. Rasul itu adalah yang diutus oleh Allah. Masa baru kemarin sudah dilupa. Untuk apa itu? Untuk menerima wahyu dari Allah. Baru disampaikan kepada umat manusia. Sekarang kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Jadi perhatikan depan, Pak Guru akan menayangkan dulu salah satu video tentang kiamat ya. Tentang hari kiamat diperhatikan. Halo sahabat semua, kembali
Kembali lagi bersama channel saya Anda. Video kali ini akan membahas tentang sebuah kejadian besar yang akan menimpa seluruh umat manusia di bumi tanpa kecuali. Suatu peristiwa yang bisa mengguncangkan dunia hingga hancur berkeping-keping. Suatu peristiwa yang sangat ditakuti oleh pembangkang, orang-orang kafir dan para ulama. Berbagai tanda-tanda yang patut telah ditunjukkan kepada manusia bahwa bumi yang indah dan nyaman ini sebentar lagi akan berakhir. Maka 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, 1 hari lagi, tidak ada yang tahu. Semua itu masih menjadi rahasia Allah SWT. Ketika kiamat datang, akan terdengar sebuah suara yang menggelegar yang menghentikan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Inilah pertanda bahwa sangkakala yang pertama yang disebut Nafkhatul Azal telah ditiupkan. Dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran surat An-Naml ayat 87. Disinilah awal perjalanan kita di akhirat mulai, awal dari kehidupan kekal. Semua makhluk yang akan dibangkitkan dan digiring pada masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Mulut manusia akan terkunci dengan rapat, anggota tubuhnya akan menjauh satu persatu catatan amal dan perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia. Kita akan menanti keputusan dari Allah SWT yang Maha Adil, masuk surga atau mendapat siksaan di neraka. Jadi, akankah kita menyia-nyiakan kehidupan yang kekal nanti demi kepuasan dunia yang sementara? Kita sudah melihat video tentang hari kiamat. Ya, didengarkan kembali penjelasan tentang yang ada di video tadi. Hari kiamat itu adalah hari di mana semua makhluk yang ada di muka bumi ini seperti kita manusia akan binasa, akan berakhir. Ya, seluruh yang ada di muka bumi ini akan berakhir hidupnya dengan adanya hari kiamat. Jadi hari kiamat ini kita harus imani. Ya, kita harus imani karena iman kepada hari akhir ini atau hari kiamat ini adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Kewajiban bagi kita semua. Bukan saja Pak Guru sendiri, kita semua yang ada di muka bumi. Jadi hari kiamat itu kita tidak tahu kapan dia datang. Siapa yang tahu? Allah. Siapa yang tahu? Allah. Jadi hari kiamat itu yang tahu hanyalah Allah SWT. Tidak ada yang tahu sama sekali. Hanya Allah memberikan tanda-tanda kepada kita. Apa tanda-tandanya? Trompet. Bukan trompet. Itu trompetnya nanti terakhir mau ditiup. Hanya diberikan tanda-tanda. Yang pertama yang dijelaskan dalam surat Al-Hajj, sebagaimana dijelaskan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Pasti akan datang hari kiamat datang. Tetapi tidak ada satupun yang mengetahui kapan dia datang hari kiamat. Tetapi dalam hal ini hari kiamat itu kita diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah. Berapa ayat itu? 8 ayat. Yang ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Itu ayat pertama, artinya apabila di bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat, guncangan yang sangat kuat. Lalu muncullah ayat kedua. Apa yang kedua? Wa ahrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Jadi bumi dia guncang, lalu dia keluarkan isi perutnya. Lalu muncullah ayat ketiga. Ayat ketiga bagaimana bunyinya? Wa qala insan dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi?
karena tadi sudah diguncang. Yang keluarkan perutnya ini semua bumi. Manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Lalu muncul ayat keempat, yaitu yauma idzin yuhaddisu akhbarah. Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di dunia. Kita introspeksi diri, apa kita perbuat selama ini hidup di dunia. Bumi marah. Lalu muncullah ayat ke-5. Lianna rabbaka auha laha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan demikian itu kepadanya. Dan muncullah ayat ke-6 yaitu yauma idzin yasdurun nasu astada liyurau amma lahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Jadi orang-orang yang sudah meninggal keluar. Karena sudah diguncang tadi bumi. Diguncang bumi. Keluar dari kuburnya untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada mereka balasan semua apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Jadi orang-orang yang telah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu akan dihidupkan. Siapa yang hidupkan? Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama dia hidup di dunia. Dia sudah meninggal yang puluhan tahun yang lalu, dihidupkan kembali. Ya, untuk apa itu? Untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Lalu muncullah ayat ke-7, paman ya'mal misqala dzarratin khairayya. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah akan dibalas kebaikannya itu. Lalu muncullah ayat terakhir yaitu waman ya'mal misqala dzarratin syarriyya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, dia akan melihat juga balasannya. Sekecil apapun kejahatan yang kita bikin akan dibalaskan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan terbalaskan. Jadi itu tanda-tandanya. Nah, boleh kita tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zab. Nah, dari gambaran di atas tadi, apakah kalian merasa ngeri atau tidak? Ngeri. Karena semua kita ini akan bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Selama kita hidup, kalau kita suka mencuri, ada catatannya. Curi rambutannya orang misalnya, itu adalah dosa. Jadi hati-hati. Misalnya kalau kita lihat di jalan, sementara jalan ada paku di jalan, kita ambil itu paku baru kita singkirkan. Itu pahalanya luar biasa. Jangan kita lihat paku di jalan baru kita perbaiki lagi untuk diinjak orang. Itu namanya dosa. Kita menolong orang yang mau menyeberang, kita menolong teman yang tidak ada pulpennya, misalnya dalam kelas ini. Saya kasih pulpenku, ada pulpenku 2. Itu namanya menolong. Itu dapat pahala. Jangan ganggu temannya, jangan suka mengganggu. Yang berikut. Sekarang sebelum menuju di mana? Di akhirat, ada 5 alam yang harus kita lalui. Jadi perhatikan anak, sebelum kita menuju alam akhirat, tahu alam akhirat? Setelah hari kiamat nanti. Alam akhirat, alam tempat peristirahatan kita yang terakhir kali yang sama. Pada alam kubur kita istirahat. Ya, yang pertama di alam arwah. Dalam arwah ini ruh belum ditiupkan ke jasad manusia, belum ada kita punya ruh, masih arwahnya kita. Yang kedua, alam kandungan. Alam pada saat kita berada dalam kandungan, kita berusia
4 bulan dalam kandungan ibu, lalu kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bersaksi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditiupkan ruh begitu saja, harus bersaksi dulu. Bersaksi, berjanji kepada Allah bahwa akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan sekarang kita bentuk kelompok akan menjadi 4 kelompok. Jumlahnya nambah jadi 4 orang satu kelompok. Sekarang ayo bentuk kelompok, lakukan bedanya. Afika yang baku tukar dengan siapa namanya ini? Osi, silakan. Afika, Osi kesini ke sana. Yang berikut siapa lagi yang ditukar ini? Edo, baku tukar dengan siapa ini? Alfarika, Edo, ini Alfarika. Kamu tinggal di sana, tinggal di sana. Ini tinggal di sana, tinggal di sana. Berikut. Ini kelompok 1. Dengar baik-baik. Kelompok 2, 3, kelompok 4. Ini saya sudah bagi kelompok untuk mencari apa? Tanda-tanda hari kiamat, mencari informasi tentang tanda-tanda hari kiamat. Melalui tadi video yang sudah ditonton dengan penjelasan Pak Guru yang sudah jelaskan. Jadi saya masih kasih soal. Kelompok 1 ini soalnya silakan ditulis. Mencari informasi tentang apa di situ, dilihat soalnya. Kelompok 2, kelompok 3 dilihat baik-baik soalnya, kelompok 4 dilihat baik-baik soalnya. Sekarang disuruh menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang sudah ada di soalnya masing-masing. Waktunya saya kasih 5 menit. Silakan dikerjakan. Iya, tulis. Silakan. Sekarang saatnya kita presentasi. Itu masing-masing kelompok siap untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang kelompok 1 dulu maju depan. Silakan presentasikan apa yang didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkait tanda-tanda yang menggambarkan tentang hari akhir. Keluarga Dajjal. Dajjal adalah sosok pemimpin jahat yang muncul menjelang hari akhir. Dia akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan umat manusia. Dajjal memiliki kemampuan luar biasa, seperti mampu mengendalikan cuaca, memberi kehidupan kepada orang mati, dan memperdaya banyak orang dan dengan menipu berbagai tipu daya. Kapan dan bagaimana tanda ini akan terjadi? Dajjal
Nabi Isa akan turun kembali ke bumi menjelang hari akhir untuk menghentikan kejahatan dan memperbaiki dunia. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan membawa kedamaian serta kebenaran. Kapan dan bagaimana tanda ini akan terjadi? Nabi Isa akan turun dari langit pada waktu yang tepat setelah kemunculan Dajjal. Mengapa tanda ini penting untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang dulu pembaca baginya. Ini tugasnya tadi. Tentang turunnya Nabi Isa, Nabi Yesus ya. Jadi pelajaran yang di sini, meskipun dunia penuh dengan ujian, pada akhirnya yang benar akan menang dan Allah akan menolong umatnya. Kita harus bersabar dan menjaga ketakwaan. Itu dari kelompok 2. Baik, sekarang kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang terbitnya matahari dari barat. Tanda besar ini menggambarkan peristiwa alam yang luar biasa, di mana matahari akan terbit dari arah barat, bukannya dari timur seperti biasa. Ini adalah salah satu tanda besar bahwa hari akhir sudah sangat dekat. Kapan dan bagaimana tanda ini akan terjadi? Peristiwa ini akan terjadi ketika seluruh alam semesta telah mendekati kehancurannya. Setelah matahari terbit dari barat, pintu taubat akan ditutup dan tidak ada lagi kesempatan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terjadinya gempa besar. Gempa besar adalah salah satu tanda yang akan terjadi menjelang hari akhir. Gempa ini akan sangat dahsyat dan mengguncang dunia sebagai tanda bahwa kiamat sudah dekat. Kapan dan bagaimana tanda ini akan terjadi? Terjadi menjelang hari akhir, di mana gempa ini mengguncang semua dunia dan menandakan kiamat sudah dekat. Jadi itu tadi tentang tanda-tanda hari kiamat, mulai dari kelompok 1 tentang keluarnya Dajjal, kelompok 2 turunnya Nabi Isa, kelompok 3 terbitnya matahari dari sebelah barat, sedangkan kelompok 4 terjadinya gempa besar. Ini semua adalah tanda-tanda kiamat. Sekarang saya masing-masing kelompok saya kasih nilai. Untuk kelompok 1 dengarkan nilainya cukup bagus. Nilainya mendapatkan 85. Jadi diskusinya tadi cukup bagus. Kerjasama yang baik. Yang berikut kelompok 2, dengarkan kelompok 2 dapat juga 85 tentang turunnya Nabi Isa yaitu Yesus. Kelompok 3 tentang terbitnya matahari sebelah barat. Jadi nilainya 90, bagus dia ini. Yang kelompok 4 nilainya 85 juga. Jadi yang kelompok yang mendapatkan juara 1 yaitu kelompok 3. Terbitnya matahari sebelah barat. Dia jelaskan secara detail. Yang kelompok juara 2 kelompok 2 turunnya Nabi Yesus. Juara 3 kelompok 4 yaitu terjadinya gempa besar, dan juara harapan 1 kelompok 1. Tidak boleh kecewa, jangan kecewa dengan juara. Semua dapat juara, semua dapat hadiah. Terima apa adanya, tidak boleh kecewa. Bagaimana dengan nilainya? Kecewa atau tidak? Tidak. Ada yang kecewa? Tidak. Tidak ada yang kecewa karena semua mendapat nilai yang bagus. Hanya ada yang lebih bagus.
bagus yaitu kelompok 3 dan ceritakan secara terurai tentang terbitnya matahari di sebelah barat. Jadi kalau sudah terbit matahari sebelah barat, semua kegiatan kita sudah ditutup untuk taubat. Tidak ada lagi yang bisa kita laksanakan. Adapun kalau kita melaksanakan taubat, kita sudah tidak diterima. Dan ingat itu, kalau matahari sudah terbit sebelah barat, kita mau bertaubat tidak diterima. Sudah dikunci. Jadi kita sudah belajar tentang iman kepada hari akhir. Jadi hari akhir itu adalah hari di mana semua manusia yang ada di muka bumi ini akan berakhir ya. Namanya hari kiamat. Akan diguncang yang ada di muka bumi ini, kita diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar perut bumi. Dan semua yang sudah meninggal akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi itu. Oleh itu, mulai sekarang kita harus perbanyak amal. Yang berikut, untuk pertemuan berikutnya, sebelum kita tutup, pertemuan berikutnya tentang introspeksi diri. Introspeksi diri di pertemuan berikutnya atau pertemuan depan. Sekarang kita sama-sama tutup pelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.